Terima kasih, saya mau melanjutkan yang kemarin. Saya cepet aja, soalnya banyak juga banyak yang harus ada pesan-pesan Tuhan untuk jemaat di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online. Di sini kita akan belajar. Saya dapat dapat tema ini kemarin pagi, jam 3 pagi saya dibangunkan bahwa Tuhan mengajarkan aku bahwa iman itu kecil, tapi tidak boleh bantat. Tahu enggak bantat? Bantat tuh enggak bertumbuh, enggak kembang. Kalau kamu masak roti itu bantat. Biasanya kalau roti dipanggang jadi gede itu mekar. Tapi iman kamu enggak boleh bantat, kamu harus berkembang. Karena iman itu sekalipun kecil, dia tumbuh akan berkembang dan tumbuh seperti pohon yang besar dan akan menaungi banyak orang. Jadi Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk diberi benih iman supaya kita menaungi orang-orang dunia. Kita akan menarik orang-orang dunia, bukan tertarik kepada orang dunia. Tolong ya, kita bukan ditarik ke dunia. Kita akan menarik orang-orang dunia untuk datang kepada Tuhan. Jadi itulah kita diciptakan menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi benih yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, dari sini kita lihat bahwa firman itu adalah bertujuan untuk mendidik, mengajar dan menyatakan kesalahan orang. Jadi kalau ada yang salah ditegur sama firman, tidak boleh marah. Karena yang menegur firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman itu berusaha membuat track kita. Kalau track kita jalannya mencong tersesat. Miring-miring kita dibuat jalan yang benar. Sehingga kita masuk ke surga. Jalan ke surga ke sana, bukan ke sini. Jadi firman itu bertujuan untuk mengarahkan tujuan kita supaya untuk masuk surga. Kemarin saya melihat film Siksa Neraka, itu walaupun secara Islam, tapi itu perlu dilihat juga. Karena saya lihat banyak harus belajar dari situ. Mungkin yang di sini belum melihat film Siksa Neraka, bisa dilihat supaya kamu berhati-hati di dalam hidupmu. Karena setiap perkataan kita, setiap tindakan kita di dunia ini, walaupun gak ada yang lihat, tapi mata Tuhan melihat. Semua apa yang kita lakukan di dunia tercatat loh. Pada saat di neraka itu diingatkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita dihukum, lagi dipotong lidahnya, cetat gitu, dilihatkan. Kamu suka bohong, makanya dipotong, cetet lidahnya. Nanti lidahnya dipotong lagi, cetet. Kenapa? Diingatkan. Kamu waktu di dunia suka bohong, bersaksi dusta, maka di neraka dihukum. Juga kemarin juga ada, kalau matamu berbuat dosa, ya, matamu berbuat dosa, suka lihat film porno, suka film-film yang nggak benar, suka film sadis, pembunuhan, suka ngintip orang mandi. Ayo ya yang ada ngintip orang mandi bertobat. Itu kalau di neraka mata itu dicukil loh. Ada di Alkitab bilang, kalau matamu berbuat dosa, cungkilah. Betul ya? Cungkilah daripada seluruh tubuhmu binasa. Bener loh, di neraka kemana aku lihat dicungkil loh, matanya gelinding keluar. Gelinding itu mata keluar dicungkil. Kenapa? Karena orang yang dicungkil matanya suka lihat film-film porno. Jadi dicungkil matanya gelinding keluar. Jadi semua yang Alkitab itu benar. Jadi kalau belum lihat, bukannya saya promosi, tapi itu bagus supaya kita berhati-hati dalam hidup di dunia ini, ya. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena pada saat kita belum sempat bertobat, itu sudah tidak ada ampun lagi. Karena neraka dan surga itu kekal, sudah tidak bisa 30 tahun, 50 tahun, enggak, selama-lamanya di sana. Ya, kemarin saya lihat itu luar biasa, bagus sekali, walaupun sederhana ceritanya, tapi mengingatkan kita bahwa berhati-hatilah dalam hidup di dunia supaya kita tidak masuk ke sana. Ya, yuk kita lanjut. Yuk. Di sini kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin soal bagaimana Adam dan Hawa masuk dalam dosa dan dikutuk. Pada saat kamu masuk ke dalam dosa, itu kutuk sudah menanti. Karena firman itulah hukum. Firman Tuhan itu adalah hukum. Hukum kerajaan surga. Kalau pemerintahan itu punya hukum enggak? Punya ya.
lalu lintas saja punya hukum harus pakai helm, betul ya? Kalau tidak pakai helm dia apa? Tilang. Nah, ya. Harus pakai nomor STNK, bawa STNK ya. Kalau enggak ditilang. Nah, firman itu adalah hukum. Firman ini adalah hukum kerajaan surga. Jadi kalau hukumnya dilanggar, kamu tahu ada penalti, betul ya? Makanya pada saat kamu melanggar hukum, ketetapan Tuhan, jangan kamu makan. Sudah ada kutuk di dalamnya. Jadi mereka semua akan dikutuk, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular pun yang dipakai. Ular dipakai enggak sama iblis? Dipakai. Makanya hewan pun bisa dipakai iblis, yes. Hewan pun dipakai iblis supaya bisa masuk ke Taman Eden. Karena Taman Eden tidak boleh iblis masuk, dia pinter, ularnya lagi keluar, diiming-iming, ular aku tak masuk kamu ya. Aku mau main-main di Taman Eden, mau masuk lewat kamu. Nah, sedangkan ular keluar masuk Taman Eden biasa karena ular kan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan seluruh binatang yang melata, binatang di air, binatang di darat, hewan-hewan melata, semua diciptakan Tuhan. Jadi waktu ular lari-lari lagi main-main didatangi iblis, aku tak masuk ya lewat kamu ya. Masuk, iblis kan roh, masuk ke tubuh ular dan dia pakai, ular pun dikutuk. Karena mau dimasuki iblis, karena mau dipakai iblis. Jadi barang siapa yang dipakai iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan menyesatkan orang, dia pasti juga dikutuk Tuhan. Jadi ular pun dikutuk, iblisnya dikutuk juga, kamu akan berperang kepada keturunannya. Jadi semua yang hidup dalam dosa dan melanggar hukum Tuhan pasti hidup dalam kutuk. Kalau Tuhan, Bu Ida, kok saya tidak pernah diberkati? Kamu screening yourself. Kamu screening. Kok aku tidak diberkati, kenapa ya? Apakah ada suatu perbuatan yang aku melanggar hukum Tuhan? Kamu screening. Pada saat kamu ada suatu perbuatan. Karena satu firman pun semua harus dilakukan. Tidak boleh aku hanya melakukan firman ini. Yang lain enggak bisa. Semua firman harus dilakukan. Jadi kalau kamu hidup dalam kesusahan, penderitaan, kamu harus lihat dirimu sendiri. Introspeksi diri, apakah ada kelakuan, perbuatan, karakter yang tidak sesuai dengan firman. Begitu kamu bertobat, minta ampun, kamu benahi, sebetulnya kamu tidak harus berbuat baik. Karena berbuat baik itu sulit. Perbuatan baik itu tidak bisa dilakukan oleh daging. Saya baru sadar, perbuatan baik bisa dilakukan dengan kamu memanggil Roh Kudus masuk. Pada saat engkau mengaku tobat sama Tuhan, kamu undang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, menjaga hatimu dan memimpin kamu, dan firman akan menjaga kamu. Dari situ engkau akan dimampukan untuk berbuat baik. Engkau akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau dengan keinginan flash gak bisa, kamu berusaha gak bisa, cuman sebentar. Aku mau baik, aku mau berubah, yes, itu berdasarkan waktu kamu balik lagi ke tabiat lama. Karena perbuatan dagingmu itu akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya kamu tidak bisa. Kalau kamu ingin tetap fokus sama Tuhan, tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kamu tidak bisa dengan flashmu sendiri, tidak dengan kemampuan, kekuatanmu sendiri. Kita harus minta Tuhan masuk, Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, dan engkau akan menjadi apa? Engkau yang akan ambil alih semua kehidupanku, pikiran, semua tindakan, keputusan. Saat itu engkau akan dimampukan untuk bertindak menurut rencana Tuhan. Karena kalau kamu berbuat baik menurut kekuatanmu sendiri, nanti kamu balik. Karena itu tidak hanya sebentar saja. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia selalu mengingatkan kalau kamu berbuat dosa. Mengingatkan terus. Kita lihat ayatnya selanjutnya, setelah kutuk, mereka kutuk. Ya, kita lihat ayatnya. Hubungan yang terputus karena apa? Ketidaktaatan dan dosa masuk. Pada saat dosa masuk, ingat pada saat Yesus disalib. Tuhan, kenapa engkau Allah Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Why? Padahal hubungan Bapak dengan Yesus sangat dekat. Kenapa? Karena saat itu Yesus sudah penuh dengan dosa manusia. Dia disalib untuk memikul
tanggung jawab dosa manusia dipikul dia. Jadi Bapak lihat Yesus sudah jijik. Kenapa? Karena Yesus sudah memikul dosa manusia. Karena Bapak itu kudus. Dia tidak bisa melihat orang, tidak bisa melihat dosa. Makanya Tuhan itu jijik. Akhirnya karena dosa kamu menjadi putus hubungan. Akhirnya Yesus bilang apa? Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetelestai sudah selesai. Tuhan, tugas Bapak, tugasmu sudah selesai. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Engkau berjanji bahwa aku akan menyerahkan nyawamu. Nah, jadi setelah bapaknya meninggalkan Yesus, dia menyerahkan nyawanya, mengatakan bahwa tugas yang sudah diberikan Bapak kepada aku sudah selesai. Sekarang aku mau kembali sama Bapak. Ya, jadi dosa itu menyebabkan putusnya hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita doa tidak dijawab-jawab, berarti kamu ada putus hubungan sama Tuhan. Karena setiap doa saya dijawab. Jadi kalau kamu ada doa tapi pun tidak dijawab, berarti kamu ada putus hubungan doa dari Tuhan. Berarti ada something yang kamu harus bereskan di hadapan Tuhan, yaitu dosa-dosamu. Kemudian ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan. Jadi setelah mereka makan, mereka tahu telanjang, mereka sembunyi. Kenapa sembunyi? Tidak tahu mereka sembunyi. Kok aku telanjang? Jadi mereka mulai melihat, mata jasmani mereka mulai terbuka. Ya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Takut. Sebelum dosa tidak ada takut. Betul? Sebelum ada dosa, Adam dan Hawa tidak pernah takut. Tetapi setelah ada dosa, Abraham mulai takut. Takut bertemu Bapak. Takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi dia sudah tahu bahwa dirinya telanjang. Mata jasmaninya mereka terbuka. Ya, kita lihat Adam, Hawa, ular dan iblis dikutuk Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara ternak dan binatang hutan. Perutmu engkau akan menjalar, dari debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Setan, ini setan ya. Yang pertama tadi ular, kedua setan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan setan dan keturunan Hawa akan saling berantem, saling meremukkan. Ya. Kemudian firman-Nya kepada perempuan, kamu akan kubuat mengandung susah. Kemudian dalam kesakitan kau akan melahirkan anaknya. Namun kau akan berahi kepada suami. Suami akan berkuasa atasmu. Jadi makanya di dalam Alkitab bilang bahwa istri harus tunduk pada suami. Karena ada tertulis bahwa suami tunduk berkuasa atas istri. Lalu firman-Nya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu memakan buah itu, terkutuklah tanah. Makanya sekarang kerja cari duit susah. Kalau dulu Adam dan Hawa perlu kerja keras gak? Gak. Semua disediakan. Ya kan? Karena engkau terkutuklah tanah, engkau bersusah payah, engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bersusah payah engkau mencari rezekimu seumur hidupmu. Aduh. Lihat kemudian, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Semak duri dan rumput. Kamu makan rumput enak gak sih? Gak enak toh, rumput duri loh, sakit loh. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari, berpeluh engkau mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi tanah, sampai mati engkau berpeluh-peluh mencari makananmu. Dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi kalau kamu masih berpeluh-peluh, kamu hidup dalam kutuk. Kalau masih ada yang berpeluh-peluh cari duit, berarti kamu hidup dalam kutuk. Ya, kamu bekerja banyak, tapi hasilmu sedikit. Itu kamu hidup dalam kutuk. Yuk kita lanjut.
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan dan makannya sehingga hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi kamu tahu bahwa pohon kehidupan ada di mana saat itu? Di Taman Eden. Pohon kehidupan itu ada di Taman Eden. Kemudian sekarang pohon kehidupan dipindah enggak sama Tuhan? Dipindah di Yerusalem baru. Kamu bayangkan, di tempat Adam dan Hawa tinggal, di situ ada pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Jika engkau makan buah dari pohon kehidupan, kamu tidak bisa mati. Mau enggak hidup selama-lamanya? Wah, muda terus. Wah, seneng ya. Seneng Richard mau hidup selama-lamanya, muda terus. Keren terus. Arisannya tambah banyak. Ya tak? Lihat nih. Pohon kehidupan tuh ada di dalam taman. Di mana Adam dan Hawa tinggal. Sebetulnya Adam dan Hawa saat itu hidup kekal enggak? Kekal. Jadi pohon kehidupan berpengaruh enggak sama dia? Enggak berpengaruh. Karena sekalipun sebelum makan buah apa? Baik dan jahat. Sebelum makan buahnya, dia makan pohon kehidupan juga enggak pengaruh karena hidup dia udah kekal. Hidup dia tuh sudah kekal, dia tidak bisa mati. Tapi setelah dia berbuat dosa, baru kamu akan mati. Setelah itu kekekalannya hilang. Untuk mendapat kekekalan lagi dia harus makan dari buah pohon kehidupan. Makanya Tuhan begitu lihat, waduh ini manusia sudah jahat nih. Manusia sudah ada benih jahat nih, rebel. Kenapa? Rebellion itu apa? Pemberontakan terhadap firman, terhadap perkataan Tuhan itu adalah benih jahat. Jadi begitu Allah Bapa lihat, waduh ini adalah benih jahat, sudah rebel. Kalau aku nyuruh sudah tidak nurut, berarti aku harus ngambil cepat-cepat pohon kehidupan. Makanya pohon kehidupan dijaga. Karena pada saat dia flashnya udah mati, spiritnya mati. Saat dia sudah tahu dosa, udah makan pohon kehidupan. Kalau dia ngambil pohon kehidupan, dia bisa menjadi orang jahat yang tidak bisa mati. Banyak enggak orang jahat di dunia ini? Banyak toh? Terus kamu bilang, itu orang kok jahat banget. Bu, tapi heran ya orang jahat kok panjang umur ya. Kok enggak mati-mati ya? Coba kamu bayangkan orang yang jahat, panjang umur enggak mati-mati. Tuhan juga stres loh. Gimana ini ya? Sampai gimana? Cara Tuhan menghancurkan iblis. Itu sampai diikat di bawah. Karena iblis itu roh, enggak bisa mati. Iblis tidak bisa dihancurkan. Karena dia roh. Jadi akhirnya harus secara spiritual. Dibuang ke lautan api terus. Tapi kalau dilepaskan iblis hilang lagi karena iblis pun kekal. Roh dia. Bayangkan kalau Adam dan Hawa setelah dia jahat dia kekal. Tuhan Yesus bisa stres nih. Aduh orang jahat, gimana gua matiinnya? Makanya aku lihat ini agak amazing ya. Kita lupa ya bahwa pohon kehidupan itu ada di Taman Eden bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Kalau saat itu Adam dan Hawa makan boleh enggak? Ayo siapa yang tahu? Kalau saat itu Adam dan Hawa di Taman Eden makan pohon buah kehidupan boleh enggak? Kok enggak ada jawab? Pak Budi boleh enggak Pak Budi? Boleh. Karena Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu kecuali pohon baik dan berarti saat di Taman Eden kalau Adam dan Hawa ngambil pohon kehidupan boleh, dia udah kekal, dia makan juga kekal, ngerti gak? Ya tak? Jadi pada saat pohon kehidupan di situ, kamu ngambil satu Adam dan Hawa, makan gak apa-apa. Karena di situ tertulis semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Kenyang boleh, cuman satu enggak boleh. Pohon tentang jahat. Karena apa? Supaya kamu enggak tahu kejahatan. Supaya kamu menjadi anak-anak dalam kejahatan. Tuhan tuh pengennya kita menjadi anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak tuh enggak tahu belas soal kejahatan. Jadi kalau kita enggak tahu belas soal kejahatan, kita melakukan yang apa?
baik terus. Tapi pada saat kita tahu yang jahat, kita bisa milih, kita mau jahat atau enggak ya. Gitu. Nah, makanya kenapa saat Tuhan tahu bahwa orang sudah bisa memilih mau melakukan yang jahat atau yang baik, pohon itu sama Tuhan itu pohon-pohon. Ayo selamatkan pohon di tengah. Langsung di tengah. Sekarang pohon kehidupan ada di dunia? Tidak ada. Ada di dunia? Enggak. Pohon kehidupan tidak ada lagi di dunia. Tidak ada lagi di bumi. Karena pohon kehidupan dibawa Tuhan di Yerusalem baru. Dekat dengan Tuhan. Dengan tahta Tuhan. Jadi tahta Tuhan depannya persis pohon kehidupan. Dan dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh manusia memakannya. Karena manusia sudah tahu yang jahat. Dia tidak boleh kekal. Karena kalau kekal, bayangkan orang jahat tidak bisa mati. Tuhan bisa pusing. Bingung matiinnya gimana. Ditabrak mobil, hidup. Jatuh dari tangga, jebret, hidup lagi. Stres Tuhan. Makanya kenapa pohon kehidupan tidak ada di dunia. Dia ada di Yerusalem baru. Karena Tuhan guard. Karena tidak boleh orang berdosa makan pohon kehidupan. Yuk kita lihat ayatnya. Kemudian Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kalau tadi ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik jangan. Satu tok yang tidak boleh. Ya tak? Iblis tahu larangan, tahu. Justru yang dilarang itu yang asik. Ya tak? Nah, akhirnya jatuh. Ya tak? Kita lihat ayatnya. Lah, kita lihat nanti setelah kamu menang atas dunia ini, Tuhan akan memberimu pohon kehidupan. Setelah kamu bisa mengalahkan dosa, kamu bisa mengalahkan maut, kamu bisa menang atas dunia. Adam menang enggak? Enggak loh. Adam dikasih 3 pencobaan, Adam kalah. Tapi setelah kamu menang atas pencobaan, kamu akan diberi makan pohon kehidupan. Yuk kita lihat ayatnya. Bagi yang menang atas pencobaan, kita lihat ayatnya di Wahyu 2 ayat 7 jemaat Efesus. Siapa bertelinga enggaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Sekarang namanya Taman Firdaus Allah. Kalau dulu Taman Eden di bumi, sekarang namanya Taman Firdaus Allah. Karena Tuhan mengambil pohon kehidupan dibawa ke sana. Jadi kalau kamu menang atas dunia, kamu menang atas dosa, kamu menang atas segalanya, kamu akan diberi makan pohon kehidupan supaya hidupmu kekal. Kekal udah bisa mati, enggak bisa tua, terus kekal. Kalau engkau menang. Jadi Tuhan akan memberikan pohon kehidupan kepada setiap orang-orangnya, anak-anak yang menang dalam dunia. Yuk kita lihat ya. Ini pohon kehidupan sudah ada di Yerusalem baru, nanti akan ada di langit baru, bumi baru. Bersama dengan Yesus. Karena dijaga, dan dia akan di dalam kotanya. Ya, kemudian kita lihat bahwa orang yang dalam pencobaan akan diberikan mahkota, dan kita lihat ini. Kita lihat bagaimana, kelihatan enggak? Raja Daud. Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud tuh Tuhan telah memberikan segala. Segala yang diberikan, banyak yang Tuhan berikan. Tahta, harta, wanita. Dikasih ya sama Daud ya. Menang perang enggak? Daud itu menang terus. Tuhan, aku mau menyerbu itu. Dia bertemu, oke, jangan khawatir, kamu serbu menang. Jadi Daud itu mengalahkan setiap jarahan-jarahannya, tanahnya tambah banyak. Karena dia menyerang tempat ini, dijarah jadi kekuasaannya. Menyerang, dan menang. Sehingga kekuasaannya banyak, wilayahnya banyak. Kita lihat bahwa Tuhan sudah memberikan segala yang Daud butuhkan. Bahkan semuanya, kemenangan Tuhan berikan. Daud bisa membunuh beruang, betul? Daud bisa membunuh singa, betul? Daud bisa membunuh raksasa, Goliat, betul?
Tetapi ketika datang Batsyeba, dia tidak bisa membunuh apa? Hawa nafsu. Ayo. Hawa nafsunya gak bisa dibunuh. Daud bagaimana hebat? Saya lawan, beruang aku lawan. Singa aku lawan. Kamu raksasa, tak lawan. Sekalipun kasih. Lihat Batsyeba, aduh lagi mandi. Jatuh. Tidak bisa dilawan. Jatuh. Dia kalah dengan kedagingannya. Yaitu hawa nafsu. Jadi bagaimana Daud tidak bisa kill his flesh. Membunuh kedagingannya. Bagaimana Daud tidak bisa membunuh hawa nafsunya. Hati-hati buat cowok. Cewek juga hawa nafsu kamu harus lari daripadanya. Ingat Yusuf pun lari. Yusuf, oh jadilah kehendakmu gitu. Enggak kan? Kabur. Jangan anggap kamu aku bisa, aku kuat. Oh enggak bisa. Hawa nafsu itu paling orang enggak kuat. Jadi kayaknya kalau dosa hawa nafsu kamu harus kabur. Bukanlah jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Ya, tapi kamu harus run for the keinginan hawa nafsu, dosa hawa nafsu. Daud tidak bisa meng-kill his flesh, tidak bisa mengalahkan dia punya hawa nafsu. Habis itu apa yang terjadi? Declining itu turun. Tahtanya mulai turun, wilayahnya mulai dipecah, kemudian istrinya sudah habis, ditiduri orang lain juga. Kemudian mulai sakit, mulai declining. Saat kamu adalah dalam rencana Tuhan dan iblis bisa masuk, kamu akan declining. Declining itu menurun. Kamu tidak lagi peak naik, tapi turun. Hati-hati dengan dosa. Karena pada saat Yusuf, dia tidak berdosa. Kamu lihat bagaimana dia berkuasa. Terus naik terus. Dia akan naik menguasai pemerintahan sampai mati. Tetapi Daud declining, kerajaannya mulai terpecah, mulai sedikit. Dan dia mati tua dalam kesepian, mati tua dalam keadaan tidak berjaya. Tapi Yusuf mati dalam keadaan berjaya. Karena dia dibikin Tuhan terus naik menjadi kepala bukan ekor. Karena dia tidak mengizinkan dosa masuk. Ya, yuk kita lewat. Jadi ini lihat nih. Selalu di dalam dunia kita ada pertentangan antara keinginan daging dan keinginan spirit. Ya, kita harus kill, membunuh keinginan flesh kita. Yuk lanjut. Orang yang tidak bisa bertobat ketika bertemu dengan Yesus. Kamu lihat di Alkitab banyak orang yang tidak bisa bertobat. Sekalipun diinjili, sekalipun dikhotbahi, berjam-jam tidak bisa bertobat. Satu adalah orang Farisi atau roh agamawi atau ahli Taurat. Itu imam-imam kepala. Dua, orang yang menganggap dirinya paling benar. Ketiga, orang yang cinta uang. Barang siapa cinta uang. Aduh sulit banget masuk kerajaan surga. Aduh aku berdoa semoga di antara tempat ini tidak ada yang mencintai uang. Karena orang yang cinta uang itu sangat sulit masuk kerajaan surga. Lebih baik seekor jarum, ekor onta. Masuk ke dalam lubang jarum. Tuhan sampai berkata itu. Lihat ya ayatnya. Kita lihat orang Farisi. Celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Yesus bilang kamu orang Farisi. Di sebelah luar kamu tampaknya benar. Di mata orang tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi orang Farisi Tuhan melihat dia pura-pura baik untuk dilihat orang, tetapi hatinya jahat. Ya, dan kemudian ini adalah orang Farisi. Kedua cinta uang, Yudas Iskariot. Ketiga Lazarus yang orang yang kaya raya itu, dan Lazarus orang yang miskin. Ya toh? Kemudian kita lihat orang yang ini, kemudian kita lihat orang yang mengasihi dunia. Kalau engkau mengasihi dunia ini, hiruk pikuk dunia, pesta pora, terus jalan-jalan, masih seneng yang lain di luar kerajaan surga,
berarti kamu belum cocok untuk dipanggil Tuhan, untuk tinggal di kerajaannya. Belum cocok. Karena orang yang masih mengasihi dunia, dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu tidak masuk kerajaan surga. Yang terakhir adalah orang yang tidak percaya. Kamu sudah membaca Alkitab, kamu sudah membaca Alkitab, Tuhan bisa menolong kamu, tapi sampai sekarang kamu tidak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menolong kamu, itu juga tidak bisa diselamatkan. Kita lihat bahwa orang yang tidak percaya juga tidak akan mengalami mujizat. Mereka tidak bisa diselamatkan. Kita lihat ayatnya, dan karena ketidakpercayaan mereka. Matius 13 ayat 58. Karena tidak kepercayaan mereka, tidak banyak mujizat dilakukan di situ. Kemudian Markus 9 ayat 23. Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau engkau percaya pada pekerjaan Kristus, engkau percaya pada mujizat, mujizat itu akan diberikan kepadamu. Kalau engkau tidak percaya, mujizat tidak akan terjadi. Ya, kita lihat bagaimana keinginan daging adalah mati, keinginan spirit adalah hidup yang kekal. Ayo kita lanjut. Kita lanjut yuk. Kita lihat orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Kita ayatnya Lukas. Kemudian beberapa orang menganggap dirinya benar. Aku tidak salah kok. Aku salah, yang salah dia. Menganggap rendah semua orang. Yesus mengatakan perumpamaan, ada orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa, dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur. Aku tidak seperti orang itu. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, aku bukan orang pemungut cukai. Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, jadi dia membenarkan dirinya, dia merasa tidak punya dosa, kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, bahkan dia memukul diri berkata, ya Allah kasihanilah aku berdosa kepadamu. Nah, ampuni aku Tuhan. Nah, kemudian orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan yang lain itu tidak. Kenapa? Karena barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan Allah. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Jadi kalau engkau merasa tidak berdosa, berarti kamu tidak perlu penebus dosa. Karena hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Benar gak? Tetapi orang sembuh memerlukan tabib enggak? Jadi kita tidak boleh judging orang. Kalau ada orang-orang datang ke sini, orang itu gini loh. Justru orang berdosa yang harus ke gereja. Gereja harus menjadi bengkel. Kalau semua orang sudah benar, perlu enggak Tuhan Yesus datang? Enggak perlu. Tuhan Yesus datang karena banyak orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sama dengan ketidaktaatan satu orang, semua telah menjadi orang berdosa. Sama pula dengan ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus saja semua orang dibenarkan. Jadi kita tahu bahwa orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, pride itu tidak masuk kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terhadap ratap, tangis dan gertak gigi. Jadi kalau orang sombong, Tuhan tidak berkenan itu dicampakkan. Sekalipun tuh orang itu melakukan firman Tuhan, aku puasa, aku perpuluhan, aku begini, aku khotbah, aku begini. Tapi sombong Tuhan gak mau. Dan merasa dirinya benar, Tuhan gak mau. Jadi kita harus lihat, belajar dari ini, masuk kerajaan surga itu tidak gampang. Kita harus menekan keinginan daging. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk, biar cepat. Ada seorang yang datang pada Yesus. Perbuatan baik apakah yang diperlukan untuk hidup kekal? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku? Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Orang itu berkata, perintah yang mana Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormatilah ya ibumu, kasihilah sesama manusia. Orang muda itu semua sudah keturuti sejak dari kecil, apalagi yang kurang. Yesus bilang, oh firmanmu semua aku turuti. Oh ada yang kurang, oke. Kalau kamu hendak menjadi sempurna, wow, sempurna.
Lihat ya, kita lihat ayat 21, kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Maka hartanya pindah enggak? Pindah lah. Jawabnya lanjutnya, kamu beroleh harta di surga. Jadi pada saat engkau membagikan hartamu kepada orang-orang miskin, kamu sedang memindahkan hartamu dari dunia ke surga. Kita lihat ayatnya. Maka kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, mana sini? Oke. Jadi kamu lihat ya, kita belajar ayatnya. Yuk. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oh, ketika orang muda itu mendengar perkataannya, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Maka Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam surga. Buat apa kamu punya kekayaan segitu banyak? Nanti jatuhnya di apa? Siksa neraka kemarin ya. Hartamu gak kepake. Ya. Kemudian kita lihat Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, dua tuan, karena dengan demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah roh cinta uang. Roh yang suka, wah uang. Pikirannya uang terus, lihat uang matanya hijau, itu roh Mamon. Janganlah, kita lihat ayatnya ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya, dan pencuri membongkar seca mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hatimu berada dalam harta, berarti Yesus tidak ada di dalammu. Karena kamu akan memilih harta daripada Yesus. Bukankah sekarang orang banyak memilih kerjaan daripada beribadah? Ya kan? Milih beribadah atau gangdo? Gereja bisa kapan-kapan. Aku gangdo dulu. Padahal gangdo yang kamu dapatkan dengan susah payah. Kalau engkau mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semua diberikan kamu effortless. Effortless itu tidak harus dengan susah payah. Bahkan tidur pun kamu dapat gangdo. Kamu tidak harus berpeluh-peluh, karena peluh-peluh itu kutuk. Tetapi Tuhan memberkati anak yang dikasihnya saat tidur. Bahkan yang tadi kerja siang malam berpeluh-peluh, yang aku tidur dapat berkat. Enak mana? Ya kan? Nah, jadi kita tidak boleh hidup dalam kutuk. Kita harus hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya bagaimana ini seorang laki-laki yang kaya raya, kemudian ini bagaimana dia kamu bisa satu mikir gereja, satu mikir gangdo. Perhatianmu terpecah. Padahal kalau kamu mencari Tuhan, semua Tuhan tahu kok, kebutuhanmu tahu, pasti diberikan. Akhirnya kita mencari, selama hidup kita ngejar uang, akhirnya kita masuk ke jurang. Uangnya enggak kepake. Yang menikmati orang lain. Kita di surga, di neraka disiksa. Kenapa? Karena kita tidak mengutamakan kerohanian kita. Yuk lihat lanjut. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan tanahku, hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku berbuat, aku akan merombak lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku my soul. Jiwaku, kamu banyak barang, kamu banyak uang, rumah ada, semua ada, kamu memiliki segalanya. Ada padamu banyak barang, bertahun-tahun kamu istirahat, makan, pesta pora, bersenang-senang. Yuk kita mau kesenangan duniawi, ayo kita pergi. Tapi firman Tuhan berkata, orang bodoh,
Kamu merasa kamu senang punya uang banyak, kamu bisa bersenang. Hari ini kue tak ambil nyawamu. Hartamu buat siapa? Nah, kemudian apa ya? Firman Allah, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Uangmu yang banyak buat siapa? Kamu tidak menikmati. Demikianlah jadinya kalau orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Tuhan. Kenapa bagi dirinya sendiri? Egois. Dia memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan fakir miskin, tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Kamu juga akan masuk ke bukan kerajaan surga, ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan padahal dunia ini sedang lenyap. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi carilah dulu kerajaannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hei kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan. Jadi jangan takut, kalau kamu diberi kerajaan, berarti kamu diberi otoritas. Kalau kamu diberi kuasa, kamu adalah anak-anak kerajaan, princess and princess. Kaya enggak sih princess dan princess? Pasti kaya raya. Ingat Tuhan berkata, emas dan perak adalah kepunyaanku. Bumi adalah tumpuan kakiku dan tanah adalah milikku. Kayanya kurang kayanya apa Tuhan? Kenapa kita harus mengejar semua ini? Itu adalah mainannya Tuhan. Kenapa kita tidak mendekat pada sumber? Kalau kita mendekat pada sumbernya, semuanya ditambahkan kepada kita. Ngerti ya? Jadi kita lihat, behold, bahwa kerajaan surga itu ada di dalam kamu. Bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Bu, kok bisa kerajaan Allah ada di dalam kita? Kalau engkau membaca firman-Mu dan kamu melakukan firman-Mu, firman itu termeterai dalam hati, pikiran, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Karena ini adalah hukum, peraturan kerajaan surga. Berarti kamu siap untuk kerajaan surga, kerajaan Allah secara fisik. Sekarang kerajaan Allah kan secara spiritual di dalam hati kita. Kita bisa mentaati hukum Tuhan. Pada saat kerajaan Allah datang secara fisik, kita sudah siap. Karena hukumnya sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita melakukan hukum Tuhan dengan sukacita. Kita lihat Roman 14 ayat 17-19. Kenapa saya kasih bahasa Inggrisnya? Inggrisnya tuh lebih greget. Kalau bahasa Indonesia sering ngacau. Saya kalau lihat, ini kok kata-katanya tidak enak. Saya lihat bahasa Inggrisnya lebih bagus. Kita lihat ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. God's kingdom isn't about eating and drinking. Kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Bukan soal flesh. Flesh itu apa? Yang kita makan, minum, yang kita lihat. It's about pleasing God. Kerajaan Allah itu pleasing. Pleasing itu menyenangkan hati Tuhan. About living in peace. Hidup dalam kedamaian. About the true happiness. Hidup dalam sukacita, kebahagiaan. All this come from the Holy Spirit. Semuanya itu datang lewat Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan yang jasmani, tetapi kerajaan Allah adalah bagaimana cara kita menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita hidup dalam damai, sejahtera, bagaimana hidup dalam kebahagiaan, itu datangnya dari Roh Kudus. If you serve Christ in this way, jika kamu melayani Tuhan dalam keadaan ini, kamu akan menyukakan hati Tuhan dan kamu akan dihormati banyak orang. Kemudian ayatnya, we should try to live in peace and help each other have a strong faith. Kita seharusnya hidup dalam damai dan kita harus menolong satu sama lain dan kita punya iman yang kuat. Jadi kerajaan surga tentang bagaimana kita hidup menyukakan hati Tuhan. Punya iman yang kuat, kerajaan surga seperti itu. Ya, kita lihat apa yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah,
bagi dia kemuliaan itu. Jadi Tuhan nanti akan membuat kerajaan Allah di dalam kita. Kalau kita bisa menyukakan hati Tuhan, berarti kerajaan surga ada di dalam kita. Karena kita selalu mau menuruti firman-Nya daripada menuruti dunia. Itu berarti kerajaan surga ada di dalammu. Kamu siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga secara fisik. Pada saat Tuhan datang kembali mendirikan kerajaannya di bumi, kamu sudah siap. Karena kamu sudah dilatih Tuhan untuk punya kerajaannya di dalam kamu. Lewat firman-Nya yang dimeteraikan. Yuk kita lanjut yuk. Lalu kata Yesus, beginilah hari kerajaan surga. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui. Kalau kita menanam, kemarin si Richard minta benih apa ya? Nangka ya Cat ya kita ya. Tidak jadi ya nangka ya. Nangka ditanam, lama-lama bisa jadi pohon nangka besar ya. Ya toh, bisa besar. Lah kamu tahu enggak kapan nangka itu tumbuh? Enggak tahu toh, tiba-tiba aja gede ya. Kamu sirami tiba-tiba gede, kamu enggak tahu tumbuhnya kapan. Jadi kita lihat kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari tidur, habis nabur benih tidur. Siang hari bangun, benih itu kemudian bertunas, kemudian tinggi-tinggi. Terjadinya enggak tahu. Karena Tuhan proses di dalam dunia ini semua dalam kerencana Tuhan. Dunia ini sudah ada prosesnya. Kehidupan dunia ini sudah direncanakan Tuhan. Kamu hanya melewati proses saja. Kamu hanya melakukan bagianmu. Penumbuhan adalah bagian Tuhan. Kita lihat hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan ia tumbuh menjadi besar dan segala sayuran mengeluarkan cabang besar sehingga burung di udara dapat bersarang. Bayangkan yang namanya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu segini loh. Kayak apa itu? Nih. Apa? Iya, kayak gini. Biji sesawi kayak gitu. Kalau kamu tabur ke tanah, tiba-tiba bisa gede seperti pohon seperti ini. Bayangkan. Jadi kalau gede pohon gini, burung bisa berteduh, bisa orang berteduh, binatang-binatang bisa bernaung di dalamnya. Jadi berguna. Jadi pada saat iman kita terus sama Tuhan ditingkatkan. Iman kita menjadi besar, kita harus berguna bagi banyak orang. Orang akan melihat kita dan dia berteduh di bawah kita. Bernaung di bawah kita supaya kita dikuatkan. Ya, kita lihat ayatnya. Ia berkata kepadamu karena kurang percaya. Sesungguhnya kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat sana, maka gunung ini pindah. Tak ada yang mustahil bagi kamu. Ya toh? Jadi kalau kita lihat pada saat kita menaburkan benih, benih ini akan tumbuh. Dia pecah, begitu pecah, dia berbunga-bunga menjadi pohon yang besar. Saat dia benih itu pecah dia bisa berbunga-bunga pohon, jadi mendapatkan ranting-ranting, buah-buah, dia menghasilkan banyak biji lagi. Jadi biji yang kecil, satu biji bisa menghasilkan banyak biji. Kenapa? Itulah iman. Iman kita walaupun kecil, tetapi tidak boleh bantat. Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Caranya gimana Pak? Roh Kudus. Pada saat kamu akan diuji dengan hal kecil. Supaya apa? Kamu beriman. Tiba-tiba kamu berdoa, mudah-mudahan dapat parkir. Misalnya ya, kita di mall ya. Di mall kita mau parkir. Terus kemudian setelah mau parkir, enggak dapat tempat parkir. Pernah enggak berdoa? Tuhan Yesus, buatlah aku dapat tempat parkir. Dapat. Itu iman. Ngerti enggak? Itu ujian iman. Sekalipun kecil, Tuhan akan menguji iman-imanmu. Dari kecil, nanti ujian berat lagi sampai nanti paling berat apa misalnya cancer. Ya toh? Misalnya cancer. Wah itu ujian yang paling berat. Apakah kamu tetap beriman atau kalah? Jadi engkau untuk meningkatkan imanmu, engkau harus taraf pengujian iman. Dari iman kecil diuji, naik tingkat sampai kamu menjadi dewasa iman. Ya. Kita lihat bahwa iman dapat memindahkan gunung. Kemudian kita lihat juga, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh. Bagaimana untuk pertumbuhan benih? Benih itu adalah, saya bilang benih itu dianggap Tuhan sebagai
Biji sesawi itu dianggap sebagai benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan akan ditabur. Ini aku nabur firman enggak? Yes, ini benih firman yang ditabur di dalam hati kalian masing-masing. Dan benih itu akan bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, kepada Kristus. Jadi benih itu mau tumbuh ke kanan, mau ke kiri, kemana. Tapi benih itu berpusat kepada Kristus. Kepentingan Kristus yang terutama, bukan berpusat pada diri sendiri. Kalau berpusat dari sendiri itu adalah benih dunia. Benih dunia egois, mau menang sendiri, tidak peduli yang lain, itu benih dunia. Tetapi benih yang ditabur Tuhan berpusat kepada Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Kamu harus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Caranya gimana, Bu? Mintalah Roh Kudus. Pada saat ini nanti kita berdoa minta kepenuhan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada 7 karunia. Salah satunya roh pengenalan akan Allah. Jika engkau mengenal Allahmu dengan baik, benar, kamu akan tidak takut lagi. Karena ada roh, minta roh pengenalan akan Tuhan. Ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yuk kita lihat ayatnya di sini. Hendaklah kamu berakar, tadi bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam pengenalan. Kita bertumbuh dalam segala arah ke arah Kristus. Kristus kepala. Kemudian bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Allah. Jadi kita bertumbuh dalam kasih karunia, pengenalan akan Allah, bertumbuh kepada Kristus sebagai pusatnya. Pertumbuhan kita mau segala arah tapi pusatnya kepada karakter Kristus. Kemudian yang kedua, hendaknya kamu berakar di dalam dia, dibangun di dalam dia, berteguh di dalam iman. Berarti akarnya ini adalah iman. Iman itu yang membuat kamu tidak takut digoncang apapun. Nih akarmu masuk ke dalam air sampai ke dalam tanah. Dalam tanah sampai berpuluh-puluh meter. Kalau ada badai copot enggak? Pohon. Enggak. Kalau akarmu sampai masuk ke dalam tanah. Dalam. Kamu mengenal Kristus, pengenalan akan firman. Kamu mengerti Yesus, kamu pelajari Yesus. Akarmu mendalam. Saat kamu digoncang apapun, kamu tetap teguh berdiri. Karena akarmu ini adalah iman. Pertumbuhannya adalah Kristus. Pertumbuhan adalah firman. Pertumbuhan itu kamu mendengar firman. Akarnya iman. Kamu mendengar firman, kamu beriman, kamu menjadi pohon yang tidak digoncangkan. Sekalipun angin ribut, angin topan, kamu adalah satu-satunya pohon yang tidak tumbang. Semua orang tumbang, kamu tidak tumbang. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, bertumbuh dalam firman, dan kamu berakar dalam iman. Kemudian kita lihat ayatnya. Hendaknya berakar dalam iman yang telah diajarkan kepada, hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Pada saat kamu bisa punya iman, kamu akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang tidak punya iman selalu ngomel, betul enggak? Tapi orang yang imannya kuat, dia mengucap syukur dalam segala hal. Karena hal buruk pun bisa diubah Tuhan menjadi hal baik. Engkau mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan merekakan yang baik bagi. Jadi itu Tuhan selalu berkata, mengucap syukurlah dalam hal. Kalau imanmu kuat, engkau akan mengucap syukur dalam hal. Karena apa yang direka-rekakan jelek oleh manusia akan dibuat kebaikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, kita lihat, suatu tunas akan keluar dari tunggul, isai dan taruh akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Wow. Setelah kamu berakar dalam iman, kamu bertumbuh dengan firman Tuhan, kamu akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah kebaikan. Buahnya adalah Galatia berapa 5 ya? Buah-buah roh akan keluar. Kebaikan, kindness, jadi kebaikan, buah-buah roh tidak bisa kamu kerjakan dengan daging. Aku mau baik, Pak Budi baik, aku ikut baik. Tidak bisa. Buah-buah roh secara otomatis terjadi
Setelah ada landasan firman Tuhan, setelah kamu berakar dalam firman, otomatis buah-buah roh akan keluar. Kamu tidak bisa mengusahakan buah-buah roh dengan keinginan, kekuatanmu sendiri. Karena akan balik. Kalau orangnya jahat tetap balik. Kalau orangnya pelit, balik lagi ke pelit. Kalau orangnya pelit, sebentar doang tobatnya. Kok balik lagi pelit? Gimana ini? Kemarin sudah berubah kok balik lagi? Karena berdasarkan kekuatanmu. Tapi kalau engkau berakar kalau engkau tumbuh oleh firman dan berakar dengan iman, otomatis itu akan mengubah hidupmu. Karaktermu menjadi karakter Kristus. Kita lihat suatu tunas akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Bayangkan pada saat kau penuhan Roh Kudus, kamu punya hikmat, punya pengertian, punya nasihat, punya keperkasaan, punya roh pengenalan akan Tuhan. Nek kamu kenal sama Tuhan, kamu tidak di BCI jelek oleh Tuhan, tidak mungkin kamu percaya. Benar enggak? Contoh, Richard kenal enggak sama aku? Kenal. Dia tahu kebiasaanku. Makananku suka apa tahu ya. Karakterku dia tahu. Kalau orang bilang, Bu Ida jahat. Kamu jangan gitu sama Bu Ida. Bu Ida tuh orangnya pelit. Kamu percaya enggak? Percaya enggak? Enggak percaya toh? Karena dia mengenal karakter aku. Dia mengenal, enggak Bu Ida enggak kayak gitu. Itu bukan Bu Ida lah. Jadi segala intimidasi iblis tidak akan masuk. Karena Richard mengenal aku dengan baik. Seperti kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Iblis mau ngomong jelek-jelek apa, mau membuat kita meragukan Tuhan, kita nggak akan percaya. Karena roh pengenalan akan Tuhan ada pada kita. Ya, jadi itu yang penting. Yuk kita lanjut. Lihat kita adalah seed. Kita tahu, kita adalah tumbuh, berakar. Tuhan yang menyirami. Kenapa? The living water yang membuat penyiraman Tuhan yang akan membuat dia bertumbuh. Kita harus mendapat terang dari firman Tuhan. We need to seek the living water adalah Yesus Christ. Yesus Christ itu akan menyiraminya. Kemudian good soil. Soil itu apa? Tanah. Tanah itu adalah hatimu. Hatimu itu tanah. Benih itu adalah firman. Ini aku ngomong itu benih. Setiap minggu kalian mendapatkan benih. Tetapi benih itu tumbuh apa enggak? Berbuah enggak? Berbuah lewat apa? Kelakuanmu sehari-hari mencerminkan kamu berubah enggak? Kalau kelakuanmu sehari enggak berubah, berarti benih itu bantat. Kenapa? Good soil itu hatimu. Kita butuh hati yang baik, hati yang gembur, hati yang ditata baik. Kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan orang-orang yang tidak kenal firman Tuhan, kamu tidak akan bertumbuh. Kita lihat di ayatnya. Jadi seed itu perlu tinggi. We need the weed out thought and behavior. Kita harus membuang pikiran dan tindakan yang membahayakan kita, termasuk mengabaikan dosa. Mengabaikan dosa kita tidak boleh. Kenapa? Pada saat kau berkumpul dengan orang-orang dunia dan mereka menganggap dosa itu biasa, kamu harus out dari orang itu. Richard juga. Kalau buat mereka dosa itu biasa, kamu harus keluar dari kumpulan itu. Karena buat dia dosa itu biasa. Tetapi buat anak-anak Tuhan, dosa tidak biasa. Karena dosa itu membuat kutuk masuk. Pada saat kau berbuat dosa, kutuk sudah masuk. Pada saat kau berbuat dosa, kamu sudah terpisah daripada Tuhan. Ya, jadi without the yakis, without buang, lemparkan semua behavior rumput-rumput ilalang yang di antaramu, teman-teman, pikiran-pikiran yang jelek-jelek yang bukan dari Tuhan itu dilempar keluar. Kemudian kita lihat good soil, kita butuh good environment. Kita dapat di sekeliling kita adalah orang-orang yang dalam Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang positive thinking. Bukan orang yang malas. Jadi lingkungan di mana kita berkawan itu mempengaruhi hati kita, pertumbuhan kita. Kalau kamu sama aku 24 jam misalnya sering ngumpul sama aku yakin hatimu tumbuh subur. Jadi pohon yang tinggi. Tapi kalau sudah lama kamu tidak ketemu aku, ketemunya orang-orang dunia, aku kira bantat dia. Kenapa?
Karena keseluruhannya adalah orang-orang dunia yang tidak takut akan Allah, tidak takut akan dosa, yang bakalnya sudah lari ke neraka. Tetapi kalau orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang positif, orang yang semangat, orang-orang yang cinta Tuhan, beda. Kamu akan hidup di tanah yang baik, kamu akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi kita harus segala pikiran buruk, apapun harus dilempar. Kemudian kita lihat bahwa kita harus memberi makanan pada seed. Benih itu dikasih pupuk enggak? Tanah kasih pupuk enggak? Supaya tumbuh tinggi. Jadi kita harus melihat, menonton hal-hal pupuk yang kita bikin untuk kamu mendengar firman. Kemudian pulang dari gereja, kamu lihat perkara dunia. Tumbuh pesat enggak benihnya? Tetapi pada saat kamu mendengar firman, kamu merenungkan, kamu melakukan firman, kamu mencari-cari tontonan-tontonan yang sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan tumbuh, benih itu tumbuh. Iman kamu tumbuh, kamu akan mengalahkan dunia. Jadi benih pun harus dikasih makan supaya mereka bisa tumbuh dengan sehat. Makanan kita harus kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang menjadi rutinitas sehari-hari kita harus lihat. Apakah rutinitas kita memuliakan Tuhan, membuat benih firman itu bertumbuh, atau malah menjauhkan benih itu dari bertumbuh. Itu kita harus keluarin semua. Supaya kamu sempurna. Karena Tuhan menuntut kamu sempurna. Ya, kita lihat bahwa semua benih itu memerlukan makanan. Makanan seperti pupuk. Jadi apa yang kita tonton untuk benih itu bertumbuh. Cari apa saja yang bisa membuat benih itu bertumbuh. Persekutuan doa, puasa, penyembahan, ataupun bergabung dengan orang iman, dengerin khotbah, itu adalah pupuk yang terbaik untuk membuat benih kita tumbuh seperti pohon. Karena Tuhan menuntut imanmu sekecil biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oh, luar biasa toh janji Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Nah kita lihat. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu boleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Iya. Karena orang yang ikut dalam dunia tidak bisa selaras dengan orang yang ikut dalam Tuhan. Kamu selalu dianiaya oleh dunia. Temanmu meninggalkan kamu. Oh, absolutely. Kalau kamu takut ditinggalkan temanmu, kamu gak layak untuk Tuhan. Kalau kamu temanmu ke neraka, kamu ikut ke neraka juga. Karena kamu gak layak untuk Tuhan. Barang siapa yang mengasihi temannya, anaknya perempuan, suaminya, istrinya, anaknya laki-laki lebih daripada Tuhan, kau tidak layak untuk Tuhan. Kita lihat, sebab dalam dunia kamu menganiaya penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita lihat bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi apa yang mengalahkan dunia? Iman. Kalau engkau punya iman, engkau akan mengalahkan dunia. Kalau engkau tidak punya iman, kamu akan kalah oleh dunia. Kamu akan ditaklukkan oleh dunia. Kamu ditaklukkan sakit penyakit. Kamu ditaklukkan iblis. Tapi kalau kamu punya iman, tidak akan kamu ditaklukkan oleh dunia. Kamu akan menyalami pemenang seperti Yesus menang. Jadi apa yang mengalahkan kita, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Semua orang yang menerima anaknya diberi kuasa. Semua yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mengundang Yesus ke dalam hati manusia masing-masing. Kita bilang, Tuhan masuklah ke hatiku, kamu berkuasa penuh atas aku. Kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kamu menjadi anak Allah, kamu berhak mempunyai warisan kerajaan surga. Apa yang dimiliki surga menjadi milikmu. Seperti apa yang dimiliki Adam dan Hawa, semua milik Adam dan Hawa. Setelah dia jatuh dalam dosa, dilempar dia, ngeluntung berdua di luar. Dan dia tidak punya apa-apa.
Tetapi pada saat kau dibuat jadi anak-anak Allah, semua harta kerajaan surga menjadi milikmu. Kamu hanya klaim janji Tuhan dan itu ada di depanmu. Bu Ida kok bisa ngomong gitu? Oh, kamu tanya anak-anakku, aku enggak pernah takut. Hari ini gajian enggak apa-apa, Cin. Nanti saya tak doa sama Tuhan minta uang, aku dari kasih. Aku tidak punya harta, aku tidak punya harta, aku tidak punya deposito, tapi aku punya Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kalau engkau ada di dalamku, firman-Mu ada di dalamku, mintalah apa yang kau kehendaki, kamu pasti menerimanya. Wow, deposito apa yang sehebat itu? Kalau depositomu 2M, diambil terus setiap hari, habis gak? Bunganya nuntut gak? Enggak, bunga sedikit. Bunga berapa persen sekarang? 3%? 2%? 4%? Aduh. Deposito kamu ambil, aku terus aku dikasih depo 5M sama aku nama Tuhan, aku milih nama Tuhan. Deposito 5M, model kayak gua boros kayak Richard tuh. Aku kalau keluar uang, kayak air. Tuh. Bayar. Ih, ibu kalau keluar uangnya, aku juga bingung, aku bilang. Aku kalau dikasih 5M, gua gak mau nerima duit, kenapa? Itu 5M di tangan gua biasa cepet habis. Tetapi aku mau nama Tuhan. Kalau nama Tuhan, deposito yang tidak pernah habis, yaitu buli-buli minyak. Minyak yang ditaruh di atas buli-buli, begitu dituang minyaknya habis, masuk lagi minyak baru. Engkau menjadi, Tuhan menjadi living water, menjadi minyak yang tidak habis, menjadi berkat yang tidak pernah habis. Nah, aku 5M sama Tuhan, milih Tuhan. 5M Bu Ida, enggak usah lama-lama deh. Setengah tahun ya Cat ya. Ya, setengah tahun habis kali. Tinggal apalagi aku suka beri-beri. Terus. Habis. Diomelin gue sama Pak Budi. Gila lu 5M ya setengah tahun udah habis. Kalau sekarang sama Tuhan, aku mau ngabisin nanti sama Tuhan diisi lagi. Karena apa yang kusimpan bukan di dunia ini, tetapi di bank surga. Dan bank surga adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Seperti janda yang mempunyai minyak di buli-buli. Pada saat dituang, buli-buli itu mengeluarkan minyak lagi. Wow, dahsyat. Yuk kita lihat. Kamu berasal dari Allah, anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi kalau kamu berasal dari Allah, kamu mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena iman kita mengerti bahwa dunia telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi kita tahu, kamu lihat enggak bagaimana Allah menciptakan dunia? Enggak tahu toh? Kamu ada saat penciptaan? Enggak ada toh? Tapi kamu percaya bahwa dunia ini diciptakan Allah. Itu namanya iman. Dan bahwa sesuatu yang terlihat tidak dibuat dari sesuatu yang kelihatan. Jadi apakah Tuhan menciptakan sesuatu dari yang kelihatan? Tidak. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari apa? Firman. Jadi pada saat penciptaan, jadilah terang. Tuhan tinggal ngomong jadilah terang. Jadi terang. Jadilah gelap, jadilah binatang melata, jadi. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu dari firman, bukan dari sesuatu ini diciptakan. Kalau manusia menciptakan dari sesuatu yang kelihatan, diciptakan, benar ya? Tapi Tuhan menciptakan dari yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi kelihatan. Coba tidak terlihat, jadilah terang, jadi terang. Jadilah binatang, tiba-tiba muncul di depanmu menjadi binatang. Tiba-tiba ada binatang. Jadi Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Menjadi kelihatan. Itulah disebut iman. Iman adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi sebetulnya itu kelihatan. Jadi iman kita harus terus tumbuh besar. Kita lihat sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.
Pada saat kau menjadi anak-anak Allah, Tuhan akan memberikan kamu hati yang baru, hati yang taat akan diberikan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam hatimu. Karena hanya Roh Kudus yang memimpin manusia ke dalam ketaatan, penundukan diri kepada firman Tuhan. Kita lihat ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, mentahirkan kamu segala kenajisan dan semua berhala-hala kamu. Berhala sekarang itu apa? Party, rokok, alkohol, pesta pora, pornografi, judi, game, HP, hobi, olahraga, fitness, apalagi ya? Shopping, ayo. Hobi itu adalah berhala-hala zaman sekarang. Aku akan mencurahkan kepadamu, menajiskan kamu semua berhala. Semua yang kamu utamakan lebih daripada Tuhan itu berhala. Jadi itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, hukum Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Pada saat engkau menjadi anak Allah, engkau diberikan Roh Kudus, engkau diberikan hati yang baru, engkau menjadi anak-anak kerajaan. Dan engkau kingdom of God sudah di dalam kamu. Karena kamu berusaha, karena roh yang ada di dalam kamu adalah Roh Kristus yang berusaha menyenangkan hati Bapaknya. Ya, yuk. Jadi kamu hati yang keras itu gengsi nggak ada lagi. Kalau hati yang gengsi keras sudah tidak ada lagi, kamu akan menundukkan diri pada firman. Yuk lanjut, yuk. Dan bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu. Wow, ini ayat kesukaanku juga nih. Bergembiralah karena Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Diinginkan hatimu bukan keperluan loh. Diinginkan. Tapi ingat, keinginan yang kamu minta tidak boleh kontradiksi dengan Alkitab. Misalnya, Bu, kalau gitu saya boleh kawin lagi tuh, Bu. Ayo. Tuhan bilang janganlah berzina ya. Nah, kontradiksi tidak kalau kawin lagi? Kontradiksi tidak dengan firman? Nah, tidak akan dijawab. Bu, kalau gitu saya boleh minta Ferrari, Bu. Lamborghini, Bu. Tuhan tanya untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk kesombonganmu, atau untuk buat transportasi. Ngapain harus Ferrari? Ngapain harus Lamborghini? Kijang aja kijang. Kecuali kamu untuk memuaskan nafsumu. Begitu kamu dikasih Ferrari, jalannya udah beda. Kalau jalannya apa? Kalau jalan ngebut, kring kring, pakai klakson cepet-cepet supaya orang lihat. Jadi ada roh kesombongan masuk. Lebih baik gak usah. Kalau apa yang kamu minta itu membawa kamu jauh dari Tuhan, membawa kamu ke dosa, Tuhan tidak akan berikan. Tapi kalau apa yang kamu minta untuk membawa kehidupanmu lebih baik, mendekatkan kamu sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Supaya kamu juga disenangkan. Tapi kalau membuat kamu berdosa, Tuhan tidak akan berikan. Ya, kita lihat, aku akan memberi mereka hati untuk mengenalku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi umat Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku. Damai sejahtera melampaui akal akan memelihara hati pikiranku. Damai ku tinggalkan padamu, damai yang kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai apa sih yang dunia berikan? Kayaknya sekarang gak ada damai loh. Pergi aja takut dirampok, takut di mana. Kalau damai yang di dunia itu selalu take and give, betul gak? Dunia selalu take and give toh. Kamu baik sama aku baik sama kamu. Kamu naktir aku naktir kamu ya. Dunia adalah take and give. Memberi, aku menerima, ngambil. Tetapi damai yang Tuhan diberikan, kamu akan selalu diberi. Kamu beri apa sama Tuhan? Enggak ada. Tapi kamu akan mendapatkan hidup kelimpahan. Tidak ada yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Karena pemberianmu tidak setaraf dengan pemberian Tuhan yang luar biasa. Tetapi damai yang dunia berikan adalah take and give.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itulah damai yang diberikan dunia. Tapi Tuhan itu kasih. Ya, kita lihat. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Tuhan tidak lagi butuh sunat lahiriah. Yang mau sunat lahiriah silahkan. Tetapi lewat Yesus Kristus tidak perlu lagi sunat-sunatan. Tetapi yang perlu sunat hati. Kita baca ayatnya. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, kamu dibilang Tuhan kamu mati. Ya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan kesudahannya akan selamat. Kenapa? Karena orang dunia selalu memusuhi keturunan Yesus dan murid-murid Yesus. Aku akan menyimpan firman-Mu dalam hatiku sehingga aku tidak melawan Engkau. Jadi tubuh kita bait Allah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita akan melakukan menuruti firman Tuhan. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah terhadap pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Tuhan bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetapi kerajaan kau kalau dari dunia ini, maka hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yesus. Tapi kerajaanku bukan dari dunia. Pada saat Yesus mau ditangkap orang Farisi, Yesus ngelawan enggak? Enggak. Karena kerajaannya dia bukan di dunia ini, kerajaannya di surga. Dia mengerahkan malaikatnya bisa. Tapi lihat nih, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hambaku pasti melawan. Supaya aku jangan diserahkan. Tapi kerajaanku bukan di sini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tadi inilah yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Yuk lanjut, coba lagi apa lagi? Yuk, di sini. Ini adalah kesatuan iman. Kita lihat ayatnya sebentar. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir datang masa sukar. Kalau kita tidak punya iman tadi, kita lihat 10 menit lagi ya. Kalau kita tidak punya iman lagi, kemudian masa sukar terjadi. Tuhan akan buat masa sukar, yes, untuk menguji engkau. Yusuf pun dibuat masa sukar enggak? Yes. Yusuf hidup di masa sukar. Dia hidup enak di Potifar. Habis itu dia ditarik ke Mesir. Mesir dia di penjara. Setelah penjara dia dihadapkan oleh mimpi Firaun. Mimpi itu 7 tahun masa sukar. Dan yes, kamu ditempatkan di masa sukar. Tapi orang yang hidupnya beriman tidak akan tergoncang. Yuk kita lihat ayatnya. Ketahuilah bahwa hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Berarti ini semua adalah orang-orang Kristen, tapi tidak punya iman. Mereka tidak punya pengenalan akan Allah. Mereka tidak pernah baca firman. Mereka tidak berdoa. Mereka tapi ke gereja. Ke gereja ya. Kamu percaya enggak sama Tuhan? Enggak percaya. Itu adalah kalangan orang-orang ini. Tadi saya berkata orang-orang yang tidak percaya tidak masuk kerajaan surga. Makanya di sini ditanyakan bahwa anak kerajaan nanti akan banyak dicampakkan. Karena sekalipun mereka percaya, mereka ke gereja, mereka tidak percaya bahwa firman itu mengandung kuasa. Mereka tidak percaya oleh Tuhan. Kepada Tuhan. Terus 1 Timotius, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang murtad. Kenapa? Karena kesulitan hidup. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Kenapa? Karena pengenalanmu akan Tuhan cetek. Kamu tidak kenal siapa Tuhan. Kamu tidak baca Alkitab. Kamu jarang ke gereja. Pengenalanmu cetek.
Jadi kalau kamu dibujui yang lain, ada orang yang lain masuk, kamu ketipu. Kamu ketipu oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kenapa? Karena akan dikirim utusan iblis untuk menipu kamu. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan orang yang percaya dan tidak mengenal kebenaran. Orang-orang itu bilang, kamu tidak boleh makan ini loh. Ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini haram. Orang Kristen tidak boleh makan ini. Orang Kristen tidak boleh minum ini. Orang Kristen tidak boleh. Itu adalah termasuk dalam kelompok ini. Karena di sini dialkatan bahwa mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Makanan diciptakan Allah ya. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan orang yang percaya. Nah, kalau makanan diciptakan Allah, bukankah semua yang diciptakan Allah baik adanya? Kenapa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini? Berarti mereka tidak lagi beriman ke dalam Kristus Yesus. Karena dalam ucapan syukur engkau dibebaskan dari segala macam-macam penyakit. Berarti orang-orang yang melarang makanan ini, itu mereka masuk ke adat. Padahal Yesus berkata bukan apa yang masuk ke mulut itu yang menajiskan orang, tetapi yang keluar mulut. Karena yang keluar mulut dari hati. Jadi Tuhan Yesus itu datang tidak memperdulikan yang flesh. Tuhan selalu berbicara sekarang soal spiritual. Sunat pun sunat hati, bukan sunat flesh. Sunat flesh itu sudah lampau. Apa yang Yesus beritakan di Alkitab di Perjanjian Baru soal semua berkenaan dengan spiritual, bukan lagi jasmani. Karena Tuhan berkata apa? Jasmani ini akan dibuang ke debu, dari debu balik ke debu. Tetapi rohmu akan balik ke Tuhan. Jasmani ini tidak berguna. Spirit yang roh yang memberi hidup itu roh. Jasmani tidak. Sekali kalau rohmu keluar dari tubuhmu, jasmanimu kepake enggak? Kamu aja ngonggok gitu jadi busuk. Begitu roh keluar dari tubuhmu, kamu sudah membusuk. Karena itu jasmani tidak berguna. Makanya di kitab Perjanjian Baru yang dikatakan Tuhan semua tentang spiritual. Bukan lagi flesh atau daging. Yuk kita lihat. Pondasi hidup manusia, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Satu lagi, yuk. Habis ini satu lagi biar maju. Nah, kita lihat ini. Habis ini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya memuaskan kehendak telinganya. Jadi ada orang yang memakai ayat, ngambil ayat sepenggal untuk kepentingan pribadinya. Untuk supaya dihormati, aku ambil yang ini aku harus melakukan sama dia, enggak mau. Jadi itu pun disebut guru palsu. Jadi kalau ada orang yang ngambil ayat cuma sepenggal-penggal untuk kebutuhan dirinya sendiri, itu adalah guru palsu. Kita lihat akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya enak di telinga. Yang ngomong-ngomong seperti ini harus bertobat, menyangkal diri. Di GBI HOC suruh bertobat terus. Isinya neraka terus. Isinya suruh menyangkal salib. Isinya tidak boleh keinginan daging. Gua capek, mending gua cari gereja lain. Ya kan? Jadi memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Padahal yang aku ajarkan ini semua firman Tuhan. Apakah ada tulisanku? Enggak ada. Ini semua firman Tuhan. Dan membukanya bagi dongeng. Terus ada yang khotbah, kesaksian. Wah, saya dapat ini. Padahal belum tentu kesaksiannya benar. Tetapi firman Tuhan tidak pernah ada yang benar. Semua benar. Kita lihat, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Mengikuti Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Tetapi sekalipun kami mau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi kalau kamu memberitakan Injil yang di luar firman Tuhan, kamu sudah hidup dalam kutuk. Kita lihat seperti yang telah kami beritakan sekarang, kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kita lihat ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu. Utusan iblis bisa enggak masuk ke dalam gereja? Bisa. Utusan iblis bisa masuk enggak dalam gengmu? Bisa. Yang suka berbuat dosa dan tidak mau tobat-tobat, hindari itu. Itu hidupnya sudah dipenuhi dengan iblis. Jangan sampai kamu diambil sama dia. Kamu akan masuk sama-sama ke neraka. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyelusup tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa Injil itu bisa di-squeeze, diambil seperti ular. Tipu muslihat iblis sama, dia akan mengambil Injil sepotong demi sepotong untuk maksud yang tersembunyi. Jadi Injil itu bisa diambil untuk melakukan kehendaknya. Tapi kalau suruh melakukan bagiannya, hendaklah kamu melakukan perintahku, enggak mau. Maunya yang enak-enak, tapi kalau melakukan enggak mau. Jadi itu adalah penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Dan kita lihat, aku menjawab, ini ya, yuk masuk yuk. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa di dunia ini ada dua jalan. Satu hikmat Tuhan, satu lagi hikmat manusia. Kalau engkau mau menuruti ke dalam kerajaan surga, kamu harus meninggalkan hikmat manusia dan masuk ke dalam hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah apa? Ini firman Tuhan. Tidak ada buku yang lain, cuma ini saja. Ini saja cukup. Tidak usah buku yang lain, ya. Man wisdom itu adalah kata orang. Wah, gue gak peduli kata orang. Aku lebih peduli apa kata Tuhan. Jadi iblis bisa masuk dalam segala aspek. Minggu depan saya akan mengajarkan bagaimana strategi iblis. Tapi sebelumnya Bapak akan mengajarkan bagaimana orang yang menjadi anak-anak Allah, yang mempunyai roh Allah, hidup dalam otoritas kuasa kerajaan surga. Kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan harus hidup dalam wewenang kerajaan surga. Harus hidup dalam kuasa kerajaan surga. Kuasa itu banyak sekali. Nanti Pak Budi akan jelaskan. Karena saya lihat di awal tahun 2024 sekalipun 1.000 rebah, 10.000 rebah di sisi kananku. 10.000 rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak menimpa aku. Karena kita ditakdirkan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Karena roh Allah di dalam kita yang membuat kita menang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi iman kita harus terus mengakar, terus tumbuh. Cari pupuk yang baik, pupuk yang membuat pertumbuhan bagi iman. Bukan pupuk yang membuat kita berdosa. Cari pupuk yang baik sehingga kita tumbuh menjadi pohon yang baik. Jadi kita lihat segala sesuatu bisa dimasukkan. Musik juga, hati-hati dalam musik. Musik dipakai iblis untuk membuat kacau pikiran kita. Musik sekarang dipakai sebagai brainwash. Tahu brainwash? Cuci otak. Ngerti gak? Jadi orang-orang dunia sudah tahu bahwa musik itu jalan yang tepat untuk anak-anak muda, membrainwash anak-anak muda. Jadi mereka pakai lirik musik, pakai musik untuk melancarkan propagandanya, maksud dan tujuan. Jadi hati-hati, segala yang ada di dalam dunia ini semua sudah dikuasai iblis. Kita harus punya Roh Kudus yang bisa membedakan apakah ini semua dari Tuhan, apakah ini dari tipu muslihat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan.
Kalau musik itu merupakan salah satu iblis, salah satu cara iblis untuk masuk lewat kita, tolak. Kamu tidak bisa kompromi, kamu tidak bisa menyembah Tuhan, dan satu lagi kamu tidak bisa menyembah kepada iblis. Kalau kamu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, penyembah di dalam gereja, kamu harus memilih musik yang memuliakan nama Tuhan, bukan musik yang memuliakan nama musuh-musuh Tuhan. Amin. Ya, nanti besok minggu depan Pak Budi akan mengkhotbahkan tentang otoritas Kingdom of Heaven. Saya akan lanjutkan untuk 2 minggu berikutnya. Tolong tolong Pak Budi yang otoritas kerajaan. Nah, ini jadi Pak Budi akan mengajarkan tentang hidup dalam otoritas Kingdom of Heaven. Kita tuh sudah menjadi warrior. Warrior tuh kita sudah diberi perlengkapan senjata Allah, kita sudah diberi pemenang, kita sudah diberi kuasa. Barang siapa yang lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Kita lahir dari Allah enggak? Yes. Kita punya roh Allah enggak? Yes. Kita punya iman enggak? Yes, kita akan mengalahkan dunia. Bukan kita dikalahkan oleh dunia. Sakit penyakit tidak berkuasa lagi, kekurangan tidak berkuasa lagi, semua setan tidak bisa berkuasa lagi. Karena kita mengalahkan dunia. Kita punya kunci kerajaan surga. Kita punya pedang. Kita punya pedang untuk menghancurkan kerajaan iblis. Karena Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kerajaannya dan pekerjaan iblis. Kita pun sudah diberi kuasa untuk menghancurkan iblis. Iblis akan tunduk pada Allah dan kamu akan menginjak iblis. Tunduk pada Allah dan lawanlah iblis, dia sudah lari pada kita. Jadi nanti akan jelaskan mengenai ini oleh Pak Budi. Bahwa pada saat kita berjalan dalam otoritas kerajaan surga. Semua harta karun kerajaan surga. Janji-janji Tuhan akan diberikan kepada kita anak-anaknya. Ayo kita klaim janji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita menyenangkan hati Tuhan, janjinya akan diberikan kepada kita. Amin. Maka kita hidup sebagai anak-anak kerajaan. Amin. Amin. Yuk. Tahun 2024 itu adalah tahun yang sulit. Akan banyak orang kehilangan job. Akan banyak perdagangan lesu. Akan banyak perang dunia ketiga. Banyak yang susah payah. Akan banyak kebangkrutan massal terjadi. Saya melihat itu ke depan kegelapan, sangat gelap. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Dan kau akan selalu berbuah, kamu seger, goncangan apapun tidak akan menyadarkan kamu. Karena kamu berakar, akar kuat kepada firman Tuhan, kepada Yesus. Pada saat kamu berakar, tidak pernah Tuhan akan meninggalkan kamu. Sekalipun kanan kirimu rebah, kamu akan berdiri tegak. Supaya hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada Kristus di dalammu dan kamu jadi pemenang. Saya ingin jemaat GBHOC tahun 2024 kalian berdiri sebagai pemenang. Tidak ada yang kalah sama sakit penyakit. Tidak ada yang kalah sama krisis ekonomi, no. Janji Tuhan, aku datang untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan, aku akan berikan kelimpahan. Tuhan, aku anak Allah, kok aku kere, aku tidak punya uang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu iblis yang membuat kamu meragukan Tuhan. Kalau kamu tidak punya makan, kamu duduk, Tuhan, aku tidak punya makan. Janjimu mana? Aku klaim janji Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melihat anaknya kelaparan, tidak ngasih makan, tidak mungkin. Itu sudah sering terjadi dalam hidupmu. Hidupmu hanya perlu satu tok, iman. Tanpa iman kamu tidak berkenan. Yes, tidak berkenan. Percuma kamu ke gereja kalau kamu tidak punya iman. Kamu apaan seperti penyesat-penyesat yang ke gereja tapi kamu tidak percaya pada kuasa Tuhan. Dan kamu percuma ke gereja puluhan tahun, kamu juga dibuang. Pada saat
orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, 10 suku dibuang. Hanya 2 suku yang masuk karena percaya. Yang 10 suku tidak percaya mereka bisa merebut tanah Kanaan, dibuang Tuhan. Kalau kamu tidak percaya sama kuasa Tuhan, kamu dibuang sama Tuhan. Kamu tidak masuk ke tanah Kanaan, enggak. Karena 10 suku itu dibuang, dimatiin di padang gurun. Padahal dia mau masuk ke perbatasan tanah Kanaan, dimatiin sama Tuhan di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Bodoh kamu kalau tidak percaya. Karena yang membuat mereka tidak percaya adalah iblis yang berbisik di telingamu. Kamu tolak iblis. Aku percaya, aku mengenal Tuhan Allahku. Aku mengenal pekerjaan-pekerjaan besar yang dia lakukan. Saat kau berkata itu, iblis kalah. Dan kau akan melihat janji-janji Tuhan. Berkatnya tercurah dan kamu akan amazing. Wow, ini Tuhan aku tahu. Tuhanmu Tuhan hidup. Jangan kamu ragukan dia. Kalau kamu ragu, berarti iblis sedang bermain dalam pikiranmu. Usir iblis. Alkitab berkata, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Karena engkau anak-anak Allah. Engkau punya kuasa, engkau punya otoritas untuk menginjak ular dan lain kejangking. Engkau punya kuasa untuk menaklukkan dunia. Dunia itu adalah ahli warisnya adalah kamu. Jadi taklukkanlah dunia. Jadilah pemenang. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Saya minta tahun 2024 mulailah beri mesbah doa setiap pagi. Mesbah doa setiap pagi. Mulai dengan perkara kecil dulu. Doa sebelum bekerja. Doa sebelum melakukan aktivitas. Kamu akan melihat terobosan terjadi. Kamu akan melihat tetanggamu, saudaramu, mereka jatuh, tetapi kamu tetap berdiri. Karena kekuatan kita berasal daripada doa. Yaitu Tuhan yang memberikan kami segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Pokoknya tahun 2024 tahun kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Jangan sampai di tempat ini yang bilang susah. Kalau susah itu ada sesuatu yang kamu harus bereskan dari Tuhan. Ketidakpercayaanmu atau ragu-ragu, kamu meragukan kuasa Tuhan. Itu yang membuat kamu tidak melihat mujizat terjadi. Amin.